Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua yang ada. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita nyanyikan sebuah lagu. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kita nyanyi semua. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mengucap syukur di hari yang baru ini Tuhan. Kami boleh beraktivitas. Dan saat ini, sebelum hamba-Mu memberitakan kebenaran firman, biarlah Tuhan mengurapi kami, menjadi berkat bagi para pemirsa yang berada di rumah, ataupun seberapa yang dapat dijangkau dengan berita firman Allah pada saat ini. Marilah Tuhan tolong, biarlah setiap firman boleh menjadi kebutuhan dalam hidup kami di saat-saat kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, akan membacakan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Kita akan melihat ayatnya yang ke-25. Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, peristiwa Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Lembaga Alkitab memberi judul mulai dari pasal 13, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup saya dan saudara, tentunya kita pernah mengingat pesan orang yang kita hormati, baik itu orang tua ataupun juga para
pelayan-pelayan yang sedang melayani saudara, juga pemerintah-pemerintah yang memerintah saat ini. Tentunya ada pesan-pesan yang seringkali mereka sampaikan kepada kita, baik kita sebagai masyarakat ataupun kita juga sebagai jemaat Tuhan. Dan pesan itu tentunya kita harus tangkap bila itu adalah suatu ajakan untuk melakukan sesuatu, kita akan jalankan. Tentunya kalau pesan itu adalah pesan yang membuat kita untuk menerima sesuatu di kemudian hari, tentunya kita akan ingat. Bahkan mungkin saudara akan mencatatnya. Dan sejauh mana pesan-pesan itu akan kita lihat, mungkin itu akan berguna dalam hidup kita, ataupun baik engkau sebagai masyarakat, entah mungkin sudah sebagai pemerintah yang menerima petunjuk dari atasan. Demikian juga di dalam rumpun organisasi terkecil yang disebut keluarga. Banyak nasihat-nasihat yang disampaikan, banyak petunjuk-petunjuk yang kita telah terima. Pada pagi hari ini kita akan melihat sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan daripada orang yang dekat dengan Dia, yaitu dengan Yesus. Peristiwa setelah kebangkitan Yesus, ada beberapa kali Dia menampakkan diri, baik kepada murid-murid maupun juga kepada orang-orang yang Dia kasihi. Dan pada saat ini saudara-saudara, kalau kita mulai membaca mulai ayat 13, saat perjalanan dikatakan 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, saat Yesus bangkit, Dia menunjukkan eksistensinya sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai guru kepada murid-muridnya. Bahwa Dia bangkit dari antara orang mati. Dan ada pesan yang Dia ingin sampaikan. Dan Dia sudah berada di tengah-tengah kedua muridnya itu. Tetapi Alkitab menyampaikan pada ayatnya yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita pernah dengar pesan-pesan dari tokoh-tokoh yang terkenal. Seperti saya katakan di dalam awal. Tetapi belum tentu kita mampu untuk menjalankan, atau orang yang menyampaikan itu mungkin kita tidak kenal. Presiden saja tidak semua rakyatnya dia kenal, tetapi rakyatnya pasti kenal dia. Kenapa? Karena dia ada otoritas. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Para murid-muridnya firman Tuhan katakan mengapa mereka tidak kenal lagi kepada Dia. Ada yang menghalangi mata mereka
sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kenapa? Bukti mereka sudah tidak kenal. Saat Yesus tanya, apa yang kamu percakapkan? Mereka sampaikan, apakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekitar kita pada saat ini? Apa yang terjadi di Yerusalem? Kehebohan. Seorang yang bernama Yesus mati disalib dan dikuburkan. Tetapi sedang kekasih di dalam Tuhan, disinilah orang yang dekat dengan mereka, seorang guru, pasti dikenal oleh murid-muridnya. Sekali lagi, seorang guru pasti dikenal oleh murid-muridnya. Saya masih kenal, saudara-saudara, siapa guru saya di SD, siapa kepala sekolahnya. Saya kenal siapa yang menjadi kepala sekolah di SMP dan seterusnya. Saya kenal guru saya SMA. Bahkan ada guru-guru favorit karena kita mencintai mata pelajaran mereka. Saya kenal juga siapa dosen-dosen saya saat saya diizinkan Tuhan untuk masuk di perguruan tinggi. Saya kenal siapa dekan, siapa rektor di saat saya menempuh ilmu. Dan saya tahu, apalagi guru yang membimbing saya, dosen yang membimbing saya tahu. Kenapa? Karena mereka memiliki karakter masing-masing. Tetapi di sini, saudara-saudara, baru beberapa hari Yesus mati dan telah bangkit dari antara orang mati. Mereka sudah melupakan Yesus. Ada apa? Ternyata pertama, mata mereka ada yang menghalang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentunya saya dan saudara rindu untuk senantiasa dekat dengan Tuhan kita. Tetapi kenyataan seperti apa yang dialami oleh murid-muridnya, dan dia katakan pada ayatnya yang ke-19, katanya kepada mereka, apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpinnya telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Ada harapan. Ternyata murid-muridnya yang mengharapkan kepada Tuhan Yesus, sosok yang akan menggantikan, adalah raja secara lahiriah, karena mereka sedang dipimpin, sedang berada di dalam kekuasaan Romawi. Mereka ingin bebas karena waktu itu mereka terjajah. Tetapi bukan itu jawaban Tuhan. Ternyata bukan itu. Keinginan Tuhan bukan hanya untuk 1-2 orang, 1-2 kelompok. Tetapi peristiwa yang mereka katakan menghebohkan itu, mereka telah menyalibkan Yesus itu orang Nazaret, itu hanya untuk bukan hanya 1-2 orang atau 1 kelompok. Tetapi dia disalibkan untuk dosa saya dan saudara. Kenapa mata mereka tertutup? Baru beberapa hari jauh dengan Tuhan, mereka sudah lupa akan pesan Tuhan.
Yang kedua, ayat yang baru kita baca tadi, saudara-saudara. Bahwa di dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang selalu berharap kepada Tuhan, sebagai orang yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Kita lihat ayatnya yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Kenapa? Yesus berkata dengan tegas, "Hai kamu orang bodoh." Padahal mereka dekat dengan Tuhan, tetapi dikatakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Saudara sedang kekasih dalam Tuhan. Tadi dia katakan tentang mata. Yang kedua tentang hati. Kenapa dikatakan bodoh? Karena betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Orang Kristen yang hanya untuk menjadi orang Kristen yang KTP pasti akan menjadi seperti kedua murid ini, yang hanya mau untuk dilindungi oleh Tuhan, untuk melihat mujizat saat Yesus menampakkan mujizat. Setelah dia mati tersalib, mereka semuanya lari dari Tuhan. Kita lihat, sangat berbahaya. Mata terhalang dengan kebenaran. Yang kedua, kita menjadi bodoh karena betapa lamban hatimu. Yesus menyampaikan akan hal itu dengan tegas. Karena Yesus memiliki alasan. Mari kita lihat. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus mulai kembali mengingatkan mereka bahwa Yesus itu harus mati dan juga bangkit. Orang Kristen yang hanya Kristen KTP, yang tidak ada nilai pertobatan, adalah seperti orang-orang kedua murid Yesus ini, yang setelah Yesus disalibkan lari, tidak mau menderita bersama Yesus, dan akan berbahaya di dalam cara pandang kita dalam kebenaran. Banyak kebenaran diputarbalikan. Kenapa? Karena mereka tidak menikmati arti kehadiran Yesus dalam hidup mereka. Bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Demikian juga banyak hati yang lamban karena sudah tidak lagi membaca firman Tuhan. Sudah tidak mengingat lagi pesan Yesus, pesan para nabi, bahwa kehidupan orang percaya itu tidak enak, tidak selamanya. Kalau kita diumpamakan seperti membawa kendaraan di jalan tol, tidak ada hambatan. Tidak, kita di firman Tuhan katakan kita akan menghadapi banyak hal, tetapi ada jaminan Tuhan, Dia akan memberi kemampuan dan kekuatan bagi kita. Inilah kenyataan yang dihadapi. Setelah Yesus menyampaikan itu, kita lihat dampak dari kembali orang percaya dipulihkan. Kita akan melihat
mereka mendekati kampung, ayat yang ke-28, yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara sedang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan saya dan saudara seringkali mungkin ada pengalaman seperti dua orang ini, murid Yesus. Mata kita sudah mulai ada yang menghalangi, sehingga kita tidak mampu lagi untuk hidup benar. Mulai kembali kepada hal-hal yang lama. Dan yang kedua, lama-kelamaan sudah tidak mencintai firman. Tidak percaya setiap perkataan yang dikatakan oleh para hamba Tuhan, bahkan perenungan-perenungan pribadimu lewat merenungkan firman Tuhan, bahkan keluargamu. Tetapi saat Yesus masuk, saat Yesus bersama-sama, kembali persekutuan yang indah terjadi seperti apa yang dia laksanakan terakhir sebelum dia disalibkan. Mereka makan, mereka duduk makan. Ia mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara sedang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita menjadi orang percaya bukan sekedar orang yang biasa, tetapi jadilah orang benar. Karena jangan pernah kita khawatir, takut untuk masa depan dan situasi yang sedang terjadi. Tetapi ingat, Yesus itu belum pernah berubah dan tidak akan berubah. Kuasanya dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Camkan dan imani. Di mana ada persekutuan, di situ Tuhan hadir. Di sanalah Tuhan mereka kenal Yesus. Jangan kita jauh dari persekutuan yang ada. Jangan kita dengan sesuatu atau lain hal mungkin menyakiti hati kita. Kita mulai jauh dengan Tuhan. Dan biarlah situasi yang saat ini sedang terjadi, kita semakin giat bersama dengan orang-orang yang engkau kasihi di rumahmu, anak-anakmu, orang tuamu, istri, suamimu. Biarlah kita tetap di dalam kebenaran. Sebab kalau kita jauh dari kebenaran, kita sudah tidak kenal siapa Yesus itu. Saat dia memberkati, undanglah Yesus masuk dalam kehidupanmu. Undanglah dia masuk dalam rumahmu. Undanglah dia masuk dalam hatimu. Supaya benar-benar engkau berjalan dalam setiap saat. Engkau kenal selalu bahwa Yesus. Engkau mengingat bahwa firman Allah menjamin dalam kehidupanmu. Dia tidak pernah membiarkan orang percaya, tetapi dia senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Saya percaya kasih-kasih yang ada, baik sedang bersama dengan orang-orang yang kau kasihi di rumah,
maupun mungkin di tempat kerjamu, atau di mana saja engkau dapat menerima berkat rohani pada saat ini lewat firman Allah. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan cara pandang engkau melihat kebenaran. Alkitab katakan matamu terhalangi. Yang kedua, engkau tidak dapat mengerti kebenaran firman Allah karena engkau seperti katakan Yesus, hai kamu orang bodoh. Jangan lamban merespon kebenaran. Apa yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk engkau lakukan, lakukan itu. Dan pastikan Yesus ada dalam hidupmu. Dan hiduplah di dalam persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, saat seberapa banyak engkau makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Karena tubuh dan darah itu adalah benar-benar tubuh dan benar-benar darah. Sebanyak itulah engkau bersekutu dengan Tuhan dan engkau mengingat akan kematian Yesus. Terpujilah Tuhan, Yesus sudah bangkit. Kita dimerdekakan dari dosa. Dan saya percaya kita akan hidup sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saat ini saya akan berdoa. Tapi kita nyanyikan sebuah lagu. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Haleluya. Kita nyanyi bersama-sama. Sudah ada di rumah, engkau menyanyi. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai berlalu dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Ajaib Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Bila kami sudah mulai meninggalkan Engkau, bila mata kami sudah tidak dapat mengerti tentang kebenaran-kebenaran. Siapa Tuhan kami? Mari Tuhan pulihkan kami. Bila hati mulai bodoh, biarlah kami mengerti karena kelambanan kami. Biar kami cepat merespon rencana Tuhan dalam hidup kami. Biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan boleh mengingatkan kami supaya kami kuat dalam Tuhan. Supaya mata kami tetap memandang Engkau sebagai Yesus dan Juru Selamat. Dan hati kami merespon setiap kebenaran firman Allah. Dan di mana ada persekutuan, di sana ada Yesus yang hadir di setiap rumah tangga kami. Di setiap pribadi kami, di setiap rencana dan tugas-tugas. Hamba berdoa, diberkatilah kami semua yang ada. Diberkatilah para pemirsa yang ada. Diberkatilah sejauh mana berita ini disampaikan. Kami percaya mereka ada kebutuhan. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan jawaban yang setia. Kuatkan iman percaya kami. Bahkan celikkan mata kami untuk melihat kebenaran-kebenaran. Berkati pemerintah dan bangsa kami. Berkati Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Berkati gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan wakil-wakil mereka. Dan diberkatilah pemerintahan sampai di desa-desa yang ada. Saat ini yang sementara bersatu untuk menghalangi lajunya penyebaran COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan mampu untuk menyingkirkan setiap
sakit penyakit bala sampar yang ada. Karena ada orang-orang percaya yang sementara berseru di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua yang ada. Berkati jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah mata pencarian usaha kerja mereka. Diberkati setiap rumah tangga. Dan kami percaya hari ini ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Untuk kami berbeda dari yang lama ke yang baru. Terpuji-pujilah Bapa di surga. Kami percaya Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Dan Engkau telah naik ke sorga. Terpuji-pujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin.